Bab 361 Li Hu yang mengerikan. Ye Kai selalu bangga pada dirinya sendiri dan jarang menganggap serius orang lain. Sebelum datang, dia juga telah mengumpulkan informasi tentang Li Hu. Dia belum pernah mendengar tentang orang seperti itu, jadi dia setuju. Long Haiseng berkata, sudah waktunya bertemu Li Hu. Maka, mereka meninggalkan ruangan dan bergegas menuju klub malam Huang Chao bersama-sama. Qin Haodong juga mengikuti mereka. Dia tidak menyangka orang-orang sombong itu akan menang. Jika Ye Kai benar-benar gagal, dia bisa membantu Long Haiseng. Namun, orang lain percaya dia hanya pergi menonton kesenangan. Klub malam Huang Chao adalah salah satu tempat hiburan utama di kota Jiangnan dan pilar bisnis Long Haiseng. Oleh karena itu, Li Hu menjadikannya target ketiganya. Saat itu hampir pukul 9 malam dan klub malam itu biasanya penuh dengan orang. Namun, hari itu, gerbang ditutup dan tanda penghentian bisnis telah dipasang. Tempat itu tampak lebih sepi dari sebelumnya. Aula klub malam itu sangat luas, sehingga dapat menampung ratusan orang. Namun, saat ini tampak sangat kosong. Long Haiseng meminta guru Ye Kai dan muridnya untuk duduk di aula dan menyuruh orang-orang menyajikan teh dan menunggu Li Hu. Ye Kai menyesap tehnya dan berkata, Tuan Long, suruh orang-orangmu menjaga pintu, jangan biarkan Li Hu kabur. Zhou Wen berkata, Guru, bagaimana dia bisa melarikan diri saat Anda ada di sini? Ye Kai berkata dengan bangga, lebih baik berhati-hati, meskipun aku pasti akan menang. Li Hu juga seorang pejuang kekuatan tersembunyi sehingga dia bisa melarikan diri. Jika dia benar-benar melakukannya, itu akan sedikit sulit karena kita tidak bisa tinggal di kota Jiangnan sepanjang waktu. Long Haiseng mengangguk. Sebagai bos besar, dia tidak mempertaruhkan segalanya pada Ye Kai. Dia juga telah menyiapkan 2 orang penembak jitu. Sementara itu, puluhan orang mengawasi klub malam itu. Selama Ye Kai bisa mengalahkan Li Hu, dia tidak akan bisa melarikan diri. Saat jam menunjukkan pukul 9 malam, Ye Kai meletakkan cangkir tehnya di atas meja dan berkata, dia sudah datang, Li Hu benar-benar tepat waktu. Begitu dia berbicara, terdengar suara perkelahian di luar pintu yang segera menghilang. Kemudian, pintu terbuka dan bayangan gelap muncul. Bayangan itu berjalan dengan mantap. Selangkah demi selangkah, ia melangkah ke aula. Saat cahaya semakin terang, semua orang melihat bahwa itu adalah seorang pemuda berusia 20-an. Ia tidak terlalu tinggi, tetapi ia tampak sangat kuat dan penuh semangat membunuh. Wajah Long Haiseng serius. Ada puluhan penjaga di klub malam, tetapi mereka semua dikalahkan dengan cepat. Kekuatan Li Hu telah melampaui imajinasinya. Ketika sampai di tengah aula, Li Hu berhenti. Meskipun dia sendirian, dia sama sekali tidak lemah. Dia melirik Ye Kai dan yang lainnya dan berkata, apakah Long Haiseng ada di sini? Saya di sini. Long Haiseng berdiri. Meskipun dia bukan seorang pejuang, sebagai seorang gangster, dia memiliki momentum yang tak tergoyahkan. Ya, aku tidak menyangka kau berani datang ke sini. Li Hu melirik Long Haiseng dan berkata dengan bangga, sudahkah kau memikirkannya, apakah kau akan menyetujui persyaratan Liao? Long Haiseng berkata, tidak ada yang perlu dikatakan. Selama aku di sini, narkoba tidak akan diizinkan masuk ke kota Jiangnan. Bagus, kau memang keras kepala. Li Hu tersenyum dingin. Aku ingin menghancurkan tongkatmu satu persatu, tapi aku tidak perlu khawatir lagi, aku akan mematahkan tulangmu secara langsung untuk melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Long Haiseng berkata, Li Hu, jangan berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan saat kau mencapai alam kekuatan tersembunyi, ada banyak master yang lebih baik darimu. Li Hu berkata sambil mencibir, aku tidak menyangka kau tahu tentang kekuatan batin, sepertinya kau telah mengundang beberapa guru, panggil mereka, hari ini, aku akan meyakinkanmu sepenuhnya. Tiba-tiba, Ye Kai menamparkan meja dan berkata dengan suara pelan, Li Hu, karena orang-orangku dari perkumpulan bela diri Rongwei ada di sini, kamu tidak boleh membuat masalah. Li Hu meliriknya dengan arogan dan berkata, perkumpulan bela diri Rongwei tidak ada apa-apanya, jika kamu menggangguku, aku akan menghancurkan perkumpulanmu nanti. Dasar orang sombong. Ye Kai berkata pada Zhou Wen, kamu harus lihat kultivasinya, beraninya dia tidak menganggap serius klub bela diri Rongwei. Jangan khawatir, Tuan, aku akan menghajar orang ini habis-habisan. Kemudian, Zhou Wen berdiri dan melangkah ke arah Li Hu. Ye Kai memberitahu Long Haiseng, Zhou Wen adalah murid tertua saya, dia mulai berlatih bela diri dengan saya saat berusia 5 tahun, dia melangkah ke ambang kekuatan batin setahun yang lalu dan dia jelas yang terbaik di antara seniman bela diri muda, dia tidak akan kesulitan mengalahkan Li Hu. Namun, Qin Haodong menggelengkan kepalanya diam-diam. Saat Li Hu muncul, dia bisa melihat dengan jelas. Kultivasi orang ini telah mencapai level ke-7 dari kekuatan tersembunyi, yang 2 level lebih tinggi dari Ye Kai, apalagi level kedua muridnya. Dalam hal ini,
Zhou Wen akan kalah. Namun, Qin Haodong tidak menghentikannya. Karena kedua murid itu begitu sombong, mereka harus membayarnya. Dengan kata lain, bahkan jika dia menghentikan mereka sekarang, mereka tidak akan mendengarkannya. Itu akan sia-sia. Di aula, Zhou Wen bersiap dan berkata pada Li Hu, "Ayo, biarkan aku melihat seberapa hebat dirimu." Li Hu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan meliriknya dengan jijik. "Wah, kalau tebakanku benar, kau baru saja mencapai kekuatan tersembunyi, berani menantangku sama saja dengan meminta mati. Wah, kamu sudah bosan hidup." Zhou Wen tumbuh bersama Ye Kai dan mengembangkan kepribadian arogan yang sama. Bagaimana dia bisa tahan terhadap penghinaan Li Hu? Setelah meraung, dia tiba-tiba membidik dan menendang wajah Li Hu. Li Hu tersenyum dingin dan menendang balik. Saat mereka saling bersentuhan, hasilnya jelas. Zhou Wen, yang baru saja penuh percaya diri, tiba-tiba terbang mundur dan menabrak pilar batu di aula seperti layang-layang yang talinya putus, membuat suara rendah dan berat. Seluruh klub malam tampak bergetar. Zhou Wen jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Untungnya, pilar-pilar klub malam itu semuanya ditutupi dengan lapisan-lapisan lembut. Kalau tidak, urat dan tulangnya pasti akan patah. Zhou Wen. Begitu melihat gerakan Li Hu, raut wajah Ye Kai langsung berubah drastis, dia pun bergegas menghampiri Zhou Wen dan membantu Zhou Wen duduk. Pada saat ini, Zhou Wen memiliki jejak kaki yang sangat besar di dadanya. Begitu dia duduk, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Saat itu, Zhou Wu telah bergegas menghampiri Li Hu. "Zhou Wu, cepatlah kembali, kau bukan tandingannya." Ketika Ye Kai mengatakan ini, semuanya sudah terlambat. Tubuh Zhou Wu terlempar kembali, menghantam pilar batu yang baru saja ditabrak Zhou Wen. Kemudian, dia jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Perbedaannya adalah Zhou Wu memiliki telapak tangan yang besar di dadanya. Ini jelas merupakan teknik telapak tangan besi. Li Hu melangkah maju 2 langkah dan berkata dengan dingin kepada Ye Kai, "Kedua muridmu sangat miskin sehingga mereka tidak bisa bersikap baik kepadaku, sekarang, semuanya tergantung padamu." Hati Ye Kai dingin, dan wajahnya tidak lagi sombong. Meskipun kedua muridnya lebih buruk darinya dalam hal kultivasi, mereka tetaplah pejuang di alam kekuatan tersembunyi. Siapa yang mengira bahwa mereka akan begitu rentan di hadapan Li Hu? Tentu saja, dia tidak punya jalan kembali saat ini. Dia hanya bisa berjuang keras. Di tengah perhatian semua orang, Ye Kai perlahan berdiri, mendekati Li Hu dan berkata sambil mengepalkan tangannya, "Namaku Ye Kai dari klub bela diri Jiangnan Rongwei, kamu berasal dari mana?" Sekarang, dia sangat ingin tahu dari mana Li Hu berasal. Li Hu masih sangat muda, tetapi dia telah mencapai banyak hal. Tidak masalah jika dia sendirian. Keuntungan tidak dapat menutupi kerugian jika dia termasuk dalam kekuatan yang kuat. Li Hu tersenyum dan berkata, "Apakah kau ingin menjalin hubungan denganku? Jangan buang waktumu. Aku baru saja kembali dari luar negeri. Aku akan memberimu 2 cara, kau bisa keluar dari sini atau datang ke sini untuk mati." Ye Kai adalah kepala klub bela diri Rongwei sekaligus seorang selebriti di kalangan bela diri Jiangnan. Namun, kali ini, dia telah dipermalukan dengan sangat parah. Bagaimana mungkin dia tidak marah? "Wah, kamu benar-benar sombong," katanya dengan marah. "Tidak masalah, yang penting adalah kekuatanmu." Li Hu menyerang lebih dulu untuk mendapatkan inisiatif. Dia memukul wajah Ye Kai dengan salah satu tinjunya. Ye Kai, yang tidak mau kalah, menyambutnya dengan telapak tangannya. Kemudian, mereka bergulat satu sama lain dengan 7 atau 8 gerakan. Orang-orang di sekitar hanya melihat 2 bayangan hitam yang saling terkait. Dimanapun mereka berada, setiap tinju dan tendangan mereka menghancurkan meja dan kursi hingga berkeping-keping. Apakah ini kekuatan-kekuatan internal seorang prajurit? Long Haiseng diam-diam tercengang. Meskipun dia dulunya adalah bos bawah tanah, Qin Haodong adalah orang dengan kultivasi terbaik yang pernah dilihatnya. Pada saat itu, Qin Haodong belum melangkah ke ambang kekuatan tersembunyi dan belum melakukan yang terbaik. Kali ini, Li Hu juga memberinya pelajaran. Di masa depan, tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskannya, dia juga akan mencari beberapa ahli kekuatan tersembunyi untuk mempertahankan pijakannya. Sambil berpikir, dia menatap kedua orang di aula dan berdoa agar Ye Kai dapat mengalahkan Li Hu, atau setidaknya dia tidak akan dikalahkan oleh Li Hu. Kalau tidak, dia tidak tahu bagaimana dia akan keluar malam ini. Ternyata doanya tidak berhasil. Kekuatan adalah faktor yang paling penting. Terdengar bunyi dentuman saat mereka berpisah. Li Hu berdiri seperti paku di aula. Momentumnya luar biasa, sementara Ye Kai mundur 7 atau 8 langkah berturut-turut. Dia pucat, dan ada darah di mulutnya. Tubuhnya gemetar hebat hingga dia hampir jatuh ke tanah. Pikiran Long Haiseng dan anak buahnya terbebani. Ye Kai akhirnya gagal.
Pada saat yang sama, mereka juga sangat takut pada Li Hu. Mereka tahu bahwa Ye Kai adalah salah satu master teratas di kota Jiangnan. Tanpa diduga, dia dengan mudah dikalahkan oleh Li Hu, yang menunjukkan kultivasi pria ini yang mengerikan. Long Haiseng menghela napas. Bagaimanapun, dia membenci Li Hu. Dia mengira dia bisa memenangkan permainan jika dia mengundang Ye Kai dan murid-muridnya, tetapi dia dikalahkan dengan mudah. Meskipun dia tidak mengerti ilmu bela diri, dia bisa melihat bahwa Ye Kai tidak setingkat dengan Li Hu, meskipun dia membanggakan dirinya dengan keras. Tampaknya situasinya tidak menguntungkan hari itu. Ye Kai menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Aku kalah, tapi aku tidak menyangka kau akan mencapai level ke-7 kekuatan tersembunyi di usia muda. Aku membenci para pahlawan di dunia." Li Hu tampak tenang dan santai. Jelas, dia tidak mengeluarkan begitu banyak energi. Oleh karena itu, dia berkata dengan bangga, "Guruku telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun. Dia adalah seorang ahli bela diri yang sangat hebat. Meskipun aku adalah murid guruku yang paling tidak berprestasi, keterampilanku berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada seni bela dirimu yang mencolok tetapi tidak praktis." Meskipun Li Hu mengatakan bahwa keterampilannya mencolok tetapi tidak praktis, Ye Kai tidak berani menunjukkan kemarahannya. Karena itu, dia berkata dengan ekspresi terkejut, "Jika gurumu adalah seorang ahli kekuatan tertinggi, tidak mengherankan jika kamu telah mencapai prestasi kultivasi seperti itu. Aku tidak merasa dirugikan. Kamu cukup bijak untuk menyingkir, aku mencari Long Haiseng hari ini." Setelah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, wajah Li Hu menjadi semakin bangga. Kemudian, dia melangkah ke Long Haiseng. Setelah menyadari bahwa Ye Kai dan murid-muridnya tidak dapat diandalkan, Long Haiseng melambaikan tangannya dan dua pria bersenjata dengan cepat mengarahkan senjata mereka langsung ke arah Li Hu. Kedua pria ini adalah penembak bayaran mahal yang disewanya. Mereka disebut penembak ajaib. Ini adalah rencana kedua yang telah disiapkannya untuk Li Hu malam ini. Namun, begitu kedua penembak itu mengangkat senjata mereka, sebelum mereka sempat menarik pelatuk, Li Hu mengangkat tangannya, yang seperti dua sambaran petir. Kedua penembak itu langsung berteriak saat senjata mereka jatuh ke tanah dengan bunyi berderak. Bab 362 Jingang yang tak terkalahkan. Long Haiseng menoleh dan melihat pisau lempar di pergelangan tangan setiap penembak. Dari ujung pisau lempar hingga gagangnya, ujung pisau menembus sisi lain pergelangan tangan, menunjukkan kekuatan gaya tersebut. Li Hu menoleh cepat dan menatap tajam ke sekelilingnya, lalu berkata dengan dingin, "Kalau kau tidak ingin mati, jangan bertindak bodoh." Dia sekali lagi berjalan ke arah Long Haiseng setelah berbicara. Beberapa pengawal pribadi di sekitar Long Haiseng berlari maju tanpa takut mati. Namun, keberanian tidak sama dengan kekuatan. Dengan sangat cepat, para pengawal ini dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh gerakan Li Hu. Dia berkata dengan bangga, "Long Haiseng, dalam situasi seperti ini, apalagi yang ingin kamu katakan?" Di sampingnya, Ye Kai mendesah. Meskipun ia masih bisa berdiri, karena ia jauh lebih kuat dari kedua murid itu, ia telah kehilangan kemampuan untuk bertarung pada akhirnya. Bahkan dalam kondisi terbaiknya, ia tidak sebanding dengan Li Hu. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak atas kekalahannya karena langkah yang salah. Ia tidak menyangka kultivasi Li Hu akan setinggi itu. Sebagai bos mafia, meskipun dia tahu keadaan sudah berakhir, Long Haiseng tidak terlalu panik. Dia berkata dengan enteng, "Orang Long itu akan jatuh hari ini. Kamu bisa membunuh atau memotong sesukamu, tapi aku harap kamu bisa membiarkanku pergi." Li Hu berkata, "Long Haiseng, seperti yang kukatakan sebelumnya, kau hanya punya dua pilihan, menerima tawaran Tuan Ye atau mati. Tentu saja, anak buahmu juga akan mati. Saya juga mengatakan bahwa, selama saya masih hidup, racun ini pasti tidak akan masuk ke selatan Sungai Yangtze." Long Haiseng menghela napas dan berkata, "Anak buah saya dan saya telah melalui hari-hari yang sulit, tetapi saudara saya itu hanyalah seorang dokter, bukan seorang mafia. Saya harap Anda bisa melepaskannya." Li Hu mengikuti arah yang Long Haiseng tatap dan melihat seorang pemuda duduk di sofa dengan kaki bersilang, dengan santai mencicipi teh di cangkir. Dia bertindak seolah-olah dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di depannya. Perhatiannya tertuju pada guru dan murid Ye Kai serta kedua pria bersenjata itu. Dia tidak melihat ke arah Qin Haodong. Tampaknya anak itu masih tenang setelah menyaksikan metodenya. Entah anak itu punya sesuatu untuk diandalkan, atau dia gila. Li Hu telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun. Meskipun metodenya kejam, dia selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Ketika dia menemukan perilaku abnormal Qin Haodong, dia segera mulai mengamati dengan saksama. Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia bersikap paranoid. Tidak ada aura seniman bela diri pada bocah nakal ini, dan dia tidak merasakan ancaman apapun dari anak itu. Dia tampak seperti orang normal, dan mungkin dia hanya sedikit gila. Setelah menoleh ke belakang,
dia sekali lagi berkata pada Long Haiseng, aku selalu menepati janjiku, aku berkata bahwa semua orang di sini harus mati, jadi tidak ada yang akan hidup. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar Qin Haodong berkata dengan santai, nak, apakah ibumu tahu bahwa kamu sesombong ini? Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di luar negeri, tetapi sangat mudah untuk terbunuh di Huaxia. Ye Kai melirik Qin Haodong. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa pemuda ini tampan. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang sangat bodoh? Dia berani menyinggung Li Hu di saat seperti ini. Apakah dia ingin bunuh diri? Tidak bisakah dia melihat betapa menakutkannya orang itu? Benar saja, Li Hu tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia berkata kepada Qin Haodong dengan tatapan membunuh di matanya, bocah, sikapmu sangat besar. Beraninya kau mengatakan bahwa kau adalah orang pertama yang membunuh anak buahku. Qin Haodong masih duduk santai di sofa sambil berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya seseorang dengan kekuatan tersembunyi level 7, kultivasi rendah, dan sikap besar, jika gurumu berdiri di depanku, dia mungkin bisa melawanku, namun, kau terlalu jauh di belakang. Kemarahan Li Hu memuncak saat ia dipandang rendah. Ia memiliki niat membunuh yang besar saat menatap Qin Haodong dengan galak dan berkata, sepertinya caraku terlalu lemah, tahukah kau apa sebutan orang-orang di luar negeri untukku? Mereka memanggilku harimau darah, karena setiap kali aku bergerak, aliran darah mengalir deras, aku akan memulai pembantaian hari ini dengan membunuhmu. Setelah berbicara, dia melompat ke udara dan menukik ke arah Qin Haodong dengan tatapan membunuh. Semua orang merasa kasihan pada Qin Haodong, karena mereka baru saja menyaksikan metode Li Hu. Berkat kultivasinya yang tinggi dan tindakannya yang kejam, bahkan guru dan murid terkenal Ye Kai dari selatan sungai yang sepun dipukuli hingga babak belur. Melawan Li Hu, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Long Haiseng bahkan memejamkan matanya. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Dia percaya bahwa Qin Haodong akan mati karena dia. Jika dia tahu bahwa semuanya akan menjadi seperti ini, maka dia tidak akan membawa Qin Haodong ke sana. Namun, pada saat itu, Qin Haodong mengangkat pergelangan tangannya sedikit dan cahaya ungu melesat ke arah dada Li Hu. Kecepatan cahaya ungu ini sangat cepat. Li Hu tidak sempat bereaksi sebelum merasakan dadanya terkena bola meriam. Tubuh yang bergerak cepat itu berbalik dengan kaku dan terlempar 7 hingga 8 meter ke belakang sebelum menghantam tiang dan jatuh ke tanah. Ia mencoba bangkit dari tanah, tetapi ia merasakan nyeri yang tajam di dadanya. Seketika, ia menyemburkan seteguk darah. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tutup teko porselen ungu tertanam di dadanya. Tutup teko yang awalnya tidak memiliki tepi atau sudut, tiba-tiba menghancurkan tulang dadanya dan tersangkut di sana. Tidak heran bagian dalamnya terluka dan dia memuntahkan banyak darah. Dia adalah seorang prajurit kekuatan tersembunyi level 7 dan menunjukkan tanda-tanda samar bahwa dia akan berhasil mencapai level 8. Namun, dia tiba-tiba dipukul dengan tutup teko. Ini menunjukkan bahwa lawannya sangat kuat. Dia setidaknya seorang ahli yang setengah jalan menuju level kekuatan tertinggi. Saat memikirkan hal ini, Li Hu berkeringat dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa Long Haiseng akan memiliki ahli seperti itu di sisinya. Ini benar-benar mengerikan. Jika dia tahu ini, dia tidak akan berani datang sendiri, bahkan jika dia punya keberanian. Ketika Long Haiseng mendengar keributan dan menoleh, dia melihat Qin Haodong masih duduk santai di sofa sambil minum teh. Di sisi lain, Li Hu tergeletak di tanah sambil menyemburkan darah. Untuk sesaat, Long Haiseng tidak mengerti apa yang telah terjadi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ye Kai. Sementara itu, Ye Kai berdiri di sana dengan mulut menganga lebar seperti patung tanah liat. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa dokter kecil yang dipandang rendah olehnya itu bisa menghajar Li Hu yang ganas hingga muntah darah begitu dia mengangkat tangannya. Dia baru saja merasakan kekuatan Li Hu, dan dia adalah ahli kekuatan tersembunyi tingkat 7 yang sebenarnya. Namun, Qin Haodong telah mengalahkan Li Hu saat dia mengangkat tangannya. Kultivasi macam apa itu? Kekuatan tertinggi atau kekuatan tertinggi setengah langkah? Terlepas dari yang mana, orang-orang terkejut. Anak muda ini tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Bagaimana dia bisa memiliki kultivasi yang begitu tinggi? Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin sulit pula untuk berlatih bela diri. Bahkan orang dengan kekuatan setengah langkah yang berusia di bawah 30 tahun adalah fenomena yang hanya terjadi sekali dalam satu abad. Sungguh konyol bahwa dia hanya berpura-pura kuat dan memamerkan kekuatan cover power. Dia hanya pamer di depan seorang master, yang merupakan tindakan yang benar-benar bodoh dan memalukan baginya. Li Hu tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia berjuang untuk berdiri, lalu berbalik dan berlari menuju pintu. Ada seorang ahli dengan kekuatan setengah langkah yang sangat kuat di sana, jadi dia tentu saja ingin melarikan diri.
Bahkan jika ada 10 Li Hu di sini, tetap saja mustahil untuk membunuh Long Haiseng. Terlebih lagi, orang di depannya telah mencapai alam kekuatan setengah langkah tertinggi di usia yang begitu muda sehingga sungguh tidak dapat dipercaya. Dikatakan bahwa wujud vertikal surgawi gurunya telah mencapai kekuatan setengah langkah tertinggi pada usia 25 tahun dan kekuatan tertinggi penuh pada usia 30 tahun. Dia sekarang adalah raksasa yang mendominasi di luar negeri. Berita ini harus disebarkan ke luar negeri secepatnya. Karena munculnya seorang jenius seperti itu di dunia persilatan negeri ini, rencana sang guru untuk kembali ke Huaxia perlu diubah. Li Hu masih memikirkan hal ini meskipun tubuhnya semakin cepat. Pada saat itu, seringai Qin Haodong terdengar di dekat telinganya. Bukankah kamu ingin membunuh semua orang sebelumnya? Sudah terlambat untuk lari sekarang. Dia mengangkat tangannya sambil berbicara dan cahaya dingin melesat keluar dari telapak tangannya. Li Hu baru melangkah beberapa langkah sebelum lutut kanannya tertembak oleh petir Tousan Blades, yang memakukannya ke tanah. Qin Haodong tampaknya telah melakukan sesuatu yang sepele. Dia menghabiskan semua teh di cangkir sebelum berdiri dan berjalan ke arah Li Hu. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan Tousan Blades, membersihkan semua darah di tubuh Li Hu sambil bertanya, katakan saja, siapa yang menyuruhmu datang, apa tujuanmu ke selatan sungai Yangtze? Meskipun Tousan Blades telah ditarik keluar, Qin Haodong berdiri di depannya. Oleh karena itu, Li Hu tidak berani berpikir untuk melarikan diri lagi. Setelah berpikir, dia berkata, adik kecil, meskipun kultivasimu sangat tinggi, dengarkan nasihatku, ada beberapa orang yang tidak mampu kau ganggu. Dia ingin menyebut nama gurunya untuk menakut-nakuti Qin Haodong. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Qin Haodong memutar pergelangan tangannya dan Tousan Blades sekali lagi menusuk kaki kirinya. Sudah kubilang, jawab saja, kata Qin Haodong dingin. Itu Liao dari kota Jiangbei, dia menyuruhku datang dan memaksa Long Haiseng untuk membuka pasar racun di selatan sungai Yangtze. Li Hu mengeluarkan banyak keringat dingin di kepalanya karena rasa sakit yang luar biasa. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia hanya menjawab pertanyaan Qin Haodong dengan jujur. Apakah menurutmu aku akan percaya bahwa seorang ahli setingkatmu akan menerima perintah dari seorang bos geng? Li Hu takut Qin Haodong akan menyerangnya lagi, jadi dia segera menjelaskan, itu karena aku punya hubungan darah dengan Liao, itu sebabnya aku setuju untuk membantunya, dia juga akan memberiku 50 juta sebagai hadiah setelah aku selesai. Qin Haodong mengangguk dan bertanya, kamu baru saja bilang dari mana asalmu? Li Hu diam-diam menghela napas lega. Akhirnya, dia ditanya tentang gurunya. Selama dia menyebutkan nama gurunya, pemuda ini akan menunjukkan rasa hormat kepadanya. Saya dari Qingbang, guru saya memiliki kekuatan bela diri yang luar biasa, dia adalah Jingang yang tak terkalahkan, Zhan Wudi. Apa, gurumu adalah Zhan Wudi? Ye Kai, yang berada di sebelah mereka, tiba-tiba tercengang. Wajah Li Hu sedikit berseri-seri saat dia berkata, tuanku adalah Zhan Wudi, Jingang yang tak terkalahkan, kau harus melepaskanku sekarang. Ia yakin jika ia menggunakan nama gurunya, seniman bela diri manapun akan menghormatinya. Tidak ada yang berani membunuhnya. Padahal, dia hanya berpura-pura. Kakaknya, Li Long, adalah murid Zhan Wudi yang sebenarnya, sedangkan dia hanya mengandalkan hubungan Li Long dan berpura-pura menjadi murid tituler. Meski begitu, dia masih bisa menjelajahi dunia dengan mengandalkan nama Zhan Wudi. Bahkan jika kultivasi seseorang lebih tinggi darinya, mereka tetap tidak akan berani menyinggungnya karena gurunya. Dia pikir pemuda di depannya akan sama. Namun, siapa yang mengira bahwa Qin Haodong akan menoleh ke arah Ye Kai dan bertanya, siapa Zhan Wudi, apa yang dia lakukan? Li Hu kembali memuntahkan darah. Selama bertahun-tahun ia berkecimpung di dunia persilatan, ini adalah pertama kalinya ia bertemu seseorang yang tidak tahu nama Zhan Wudi. Ye Kai jelas merasa bahwa kecerdasannya tidak cukup hari ini. Dia menatap Qin Haodong dengan penuh tanya dan berkata, senior, apakah kamu benar-benar belum pernah mendengar tentang gelar Jingang yang tak terkalahkan? Meskipun Qin Haodong jelas jauh lebih muda darinya, bahkan lebih muda dari kedua muridnya, kultivasi Qi Haodong tinggi. Sangat mungkin bahwa dia adalah murid dari sekte besar yang datang untuk mendapatkan pengalaman dan berlatih. Oleh karena itu, dia langsung menurunkan statusnya dan memanggil Qin Haodong sebagai senior. Tidak, belum pernah, apakah dia sangat terkenal, kata Qin Haodong, terdengar terkejut. Awalnya, Ye Kai mengira Qin Haodong berpura-pura tidak mendengar tentang Zhan Wudi untuk menekan gengsi Li Hu. Namun, tampaknya dia benar-benar tidak tahu, karena ekspresinya tidak tampak palsu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang ahli dengan kekuatan setengah langkah tertinggi tidak akan mengetahui siapa Zhan Wudi. Setelah memastikan hal ini, Ye Kai berkata sambil tersenyum masam,
Zhan Wudi pada dasarnya adalah namanya, dan dia adalah seorang fanatik bela diri. Dia mencapai peringkat setengah langkah kekuatan tertinggi ketika dia berusia 25 tahun. Pada usia 30 tahun, dia secara resmi menjadi seniman bela diri tertinggi generasi pertama. Pada usia 40 tahun, dia menciptakan reputasi Jingang yang tak terkalahkan. Tidak seorang pun saat ini tahu seberapa tinggi kultivasinya. Namun, dia jelas seorang seniman bela diri yang dikagumi banyak orang. Bab 363 Rahasia Seni Bela Diri. Setelah Ye Kai selesai berbicara, Li Hu menegakkan dadanya dan berkata dengan bangga, "Karena kamu tahu nama tuanku, bukankah seharusnya kamu membiarkanku pergi sekarang?" "Membiarkanmu pergi? Kau terlalu banyak berpikir," kata Qin Haodong dengan suara dingin. "Apakah kau tahu berapa banyak keluarga yang akan hancur karena tingkat racunnya? Apakah kau tahu berapa banyak keluarga yang akan terpisah karena tingkat racunnya? Perdagangan narkoba Liao telah merugikan banyak warga sipil. Sebagai seorang pejuang, Anda membantunya tanpa berpikir benar atau salah, menghancurkan 2 tempat milik saudara Long, dan melukai banyak orang. Atas dasar ini saja, Anda harus mati hari ini." Petik 2. Li Hu berteriak dengan wajah berubah warna, "Berani sekali kau, jangan lupa, guruku adalah Zhan Wudi, jika kau berani menyentuhku, Geng Qing tidak akan pernah memaafkanmu." Qin Haodong mencibir, "Kamu masih belum bertobat karena telah melakukan dosa seperti itu, lupakan saja gurumu Zhan Wudi, bahkan Kaisar Giok tidak dapat menyelamatkanmu." 1000 pedang di tangannya berkelebat saat dia berbicara. Kali ini, pedang itu langsung menusuk tenggorokan Li Hu. Tanpa diduga, Qin Haodong melakukan apa yang telah dikatakannya. Dia benar-benar membunuh Li Hu. Ye Kai menjadi pucat karena ketakutan. Setelah waktu yang lama, dia berhasil berkata dengan suara gemetar, "Senior, kamu benar-benar membunuhnya." Qin Haodong mengeluarkan Tousan Blades dan berkata, "Mengapa kamu membiarkan orang seperti dia tetap hidup? Tapi tuannya adalah Zhan Wudi, sekarang setelah kau membunuhnya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Hanya kekuatan tertinggi saja tidak masalah." Qin Haodong menoleh dan berkata pada Long Haiseng, "Saudara Long, setelah kita kembali, sebarkan berita bahwa aku telah membunuh Li Hu." Long Haiseng berkata, "Tidak mungkin, Saudara Qin, kamu membantuku, jadi tentu saja jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab." Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudara Long, ini masalah prajurit kita, bahkan jika kamu ingin bertanggung jawab, kamu tidak akan bisa, tidak seorang pun akan percaya bahwa kamu telah membunuh Li Hu, lakukan saja apa yang aku katakan." Long Haiseng berkata, "Tapi apa yang akan kamu lakukan jika Tuan Li Hu datang?" Qin Haodong berkata, "Saudara Long, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini, jika saatnya tiba, saya akan menemukan cara untuk mengatasinya." Dia tidak menganggap serius Zhan Wudi. Seorang prajurit dengan kekuatan tertinggi bukanlah apa-apa di mata Kaisar Kayu Hijau. Meskipun kultivasinya saat ini tidak cukup, dia masih bisa membunuh seseorang dengan kekuatan tertinggi dengan menggunakan formasinya jika dia mempersiapkan diri dengan baik sebelumnya. Pada saat itu, Ye Kai tersadar dari keterkejutannya. Ia berpikir sejenak lalu berkata, "Tuan Long, Anda tidak perlu terlalu khawatir, Zhan Wudi telah berada di luar negeri selama 10 tahun, jadi, ia tidak akan mudah menginjakan kaki di Huaxia." Qin Haodong menatapnya dan berkata, "Mengapa, apakah ada alasan untuk ini?" Ye Kai berkata, "Senior, apakah kamu benar-benar belum mendengar apapun tentang Zhan Wudi?" "Tidak, aku belum melakukannya." Qin Haodong menggelengkan kepalanya. Selama 5 tahun terakhir, dia telah berkeliaran di dunia kultivasi. Bagaimana dia bisa tahu apa yang terjadi di bumi? 5 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang mahasiswa yang sibuk dengan pekerjaan dan belajar, jadi dia tidak mungkin tahu apapun tentang prajurit. Sebagai seorang pemimpin geng, Long Haiseng juga tidak tahu apa yang terjadi di dunia seni bela diri. Dia cukup tertarik pada Zhan Wudi, jadi dia berkata, "Tuan Ye, ceritakan kisah Zhan Wudi kepadaku." Itu dimulai 10 tahun yang lalu. Ye Kai tampak bernostalgia saat berbicara. Zhan Wudi adalah seorang jenius seni bela diri yang hanya ada sekali dalam 1 abad yang mencapai peringkat kekuatan tertinggi pada usia 30 tahun, pada usia 50 tahun, ia menantang setiap ahli di dunia, ia secara pribadi akan menantang siapapun yang kultivasinya telah mencapai alam kekuatan tertinggi, ia telah bersumpah untuk menjadi seniman bela diri nomor 1 di Huaxia. Semuanya akan baik-baik saja jika ini hanya sebuah tantangan. Namun, Zhan Wudi menggunakan cara-cara yang kejam. Dia membunuh setiap orang yang dikalahkannya. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia membunuh 18 seniman bela diri dengan kekuatan tertinggi di Huaxia. Tidak hanya nama Jingang yang tak terkalahkan terbentuk, tetapi dia juga menyebabkan teror di seluruh dunia bela diri. Semua seniman bela diri berada dalam bahaya. Qin Haodong berkata, "Dia memang gila, apa kultivasi Zhan Wudi saat itu?" Ye Kai menggelengkan kepalanya dan berkata,
itu adalah rahasia di dunia persilatan. Tidak seorang pun tahu tingkat kultivasi yang telah dicapai Zhan Wudi. Di antara 18 seniman bela diri dengan kekuatan tertinggi yang ditantangnya, kultivasi tertinggi adalah alam kekuatan tertinggi level 7. Namun, orang itu tidak bertahan lebih dari 10 gerakan. Inilah sebabnya mengapa ahli lain takut padanya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Zhan Wudi sebenarnya. Long Haiseng bertanya, apa yang terjadi setelahnya, bagaimana dia bisa berakhir di luar negeri. Ye Kai berkata, waktu melahirkan pahlawan. Ketika seluruh dunia persilatan dilanda kepanikan, muncullah Master Hao Yue, ahli hebat lainnya. Ia dan Zhan Wudi sepakat untuk bertarung di tepi Danau Dongting. Pertarungan ini menggemparkan seluruh dunia persilatan. Banyak orang pergi ke Danau Dongting untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Dua orang ahli dengan kekuatan tertinggi bertempur selama 1 hari 1 malam. Saya cukup beruntung untuk menyaksikan pertempuran itu. Suasananya suram dan gelap, dan tidak ada cahaya dari matahari dan bulan. Petik 2. Long Haiseng tidak dapat menahan diri untuk bertanya, lalu apa yang terjadi, siapa yang menang? Tentu saja, Master Hao Yue menang, kata Ye Kai dengan penuh hormat, meskipun Zhan Wudi adalah ahli generasi pertama, dia satu tingkat lebih lemah dari Master Hao Yue. Satu telapak tangan mengalahkan Zhan Wudi dan memaksanya untuk bersumpah. Selama Master Hao Yue berada di Huaxia, dia tidak akan menginjakkan kaki di Huaxia selama sisa hidupnya. Sejak saat itu, Zhan Wudi meninggalkan Huaxia dan tinggal di luar negeri. Setelah itu, dikatakan bahwa ia bergabung dengan Geng Qing dan menjadi tetua pertama mereka. Petik 2. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Untungnya, Master Hao Yue yang ajaib menyelamatkan keadaan. Kalau tidak, siapa yang tahu seperti apa dunia persilatan Huaxia jika Zhan Wudi terus melakukan pembantaian. Qin Hao Dong bertanya, siapakah Tuan Hao Yue? Ye Kai berkata, latar belakang Master Hao Yue juga merupakan misteri dalam dunia persilatan. Sebelum Zhan Wudi, dia adalah orang yang tidak dikenal, tidak seorang pun pernah mendengar nama Master Hao Yue, tidak seorang pun tahu siapa gurunya atau dari mana asalnya. Namun, ia menjadi terkenal setelah pertempuran itu. Master Hao Yue menjadi orang pertama di Huaxia yang dikenal publik dalam dunia persilatan. Setelah pertempuran itu, ia menghilang lagi. Tepat 10 tahun telah berlalu, tetapi sangat sedikit orang yang melihatnya lagi. Namun, gelar nomor 1 di dunia persilatan belum berpindah tangan. Ada pepatah yang beredar di dunia persilatan. Siapapun yang ingin menjadi nomor 1 di dunia tidak akan memenuhi syarat untuk menantang Master Hao Yue kecuali mereka pergi ke luar negeri dan mengalahkan Zhan Wudi. Namun, Zhan Wudi telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun. Rupanya, kultivasinya telah mencapai alam yang luar biasa. Beberapa orang mengatakan bahwa ia telah mencapai alam kekuatan tertinggi tingkat 9. Yang lain bahkan mengatakan bahwa ia telah mencapai alam Sein yang legendaris. Terlepas dari apakah legenda itu benar atau salah, untunglah bintang jahat semacam ini belum kembali ke Huaxia. Siapa yang berani memprovokasi dia lagi? Qin Hao Dong mengangguk. Dia telah mempelajari sebuah cerita tentang masa lalu dunia persilatan berkat Ye Kai. Ini adalah perjalanan yang berharga. Meskipun perusahaan ayahnya memiliki sejumlah besar ahli, termasuk lebih dari selusin orang yang telah mencapai level kekuatan tersembunyi, orang-orang ini semuanya telah dilatih olehnya. Mereka bukanlah seniman bela diri sejati, dan mereka hanya tahu sedikit tentang rahasia seni bela diri. Ketika mendengar bahwa Zhan Wudi tidak mungkin kembali ke Huaxia, Long Haiseng menjadi lebih tenang. Setidaknya, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan Qin Hao Dong. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membuang mayat Li Hu. Masalah hari ini sudah selesai. Ye Kai mengeluarkan cek dari sakunya dan memberikannya kepada Long Haiseng. Dia kemudian berkata kepada Long Haiseng dengan ekspresi malu, Tuan Long, kami berdua tidak pandai belajar, dan kami hampir merusak masalah penting ini, saya sangat malu sehingga saya akan mengembalikan jumlah penuh kepada Anda. Seperti yang dikatakan Senior Qin, saya akan memberi Anda 10 juta untuk mengganti kerugian Anda. Namun, kami tidak punya uang tunai sebanyak itu. Jumlahnya akan ditransfer ke rekening Anda nanti. Petik 2. Long Haiseng berkata, Tuan Bui telah terluka parah, jadi jangan khawatir tentang kompensasinya, kakakku hanya bercanda. Ye Kai menatap Qin Hao Dong dengan canggung. Qin Hao Dong berkata, kalau begitu, lupakan saja soal 10 juta itu, di masa depan, ingatlah untuk tidak bersikap sombong, selalu ada orang di luar sana yang lebih baik darimu, terlalu sombong tidak akan ada gunanya bagimu. Senior benar, kata Ye Kai sebelum membungkuk dalam-dalam ke arah Qin Hao Dong. Saya tidak menyadari bahwa senior adalah orang yang sangat hebat sebelumnya, mohon maafkan saya karena telah menyinggung Anda. Yang lalu biarlah berlalu. Qin Hao Dong mengulurkan tangannya dan mengangkatnya dengan lembut. Angin yang tak terlihat mengangkat Ye Kai.
Qin Haodong baru saja mempelajari banyak rahasia seni bela diri darinya, jadi dia merasa jauh lebih baik tentang orang ini. Lepaskan bajumu, aku akan menyembuhkan lukamu. Awalnya, Ye Kai sedikit terkejut. Kemudian, dia berkata dengan heran, terima kasih atas bantuanmu, senior. Organ dalamnya telah terluka oleh Li Hu. Mungkin butuh waktu 1,5 tahun untuk pulih sepenuhnya, karena lukanya parah. Dia sangat gembira ketika Qin Haodong mengatakan dia akan membantu. Meskipun dia tidak tahu bahwa Qin Haodong adalah orang bijak medis yang legendaris, dilihat dari kultivasi kekuatan tertinggi setengah langkahnya, keterampilan medisnya tidak akan buruk. Dia segera melepas mantelnya dan duduk bersila di tanah. Telapak tangan Qin Haodong menamparkan punggungnya. Ye Kai memuntahkan seteguk darah segar. Kali ini, darah yang dimuntahkannya berwarna hitam dan bercampur dengan beberapa gumpalan darah. Ini adalah penyumbatan yang disebabkan oleh luka-luka pada organ dalamnya. Setelah muntah darah, dada Ye Kai langsung terasa lebih nyaman. Rasa sakit yang dirasakannya juga hilang. Qin Haodong memberinya pil penyembuh dan berkata, kamu akan pulih sepenuhnya setelah kembali dan beristirahat selama 7 hari. Terima kasih atas perawatannya, senior. Ye Kai membungkuk ke arah Qin Haodong lagi sambil berbicara. Jika penghormatan sebelumnya dilakukan karena takut akan kultivasi kekuatan tertinggi setengah langkah, maka penghormatan kali ini tulus. Dia benar-benar terkesan dengan kultivasi dan gaya Qin Haodong. Qin Haodong mengangguk pelan dan berkata sambil menunjuk ke arah Zhou Wen dan Zhou Wu, bawa mereka ke sini, aku akan mentraktir mereka juga. Terima kasih, senior. Ye Kai sangat gembira saat dia dengan cepat membawa kedua saudara itu. Luka Zhou Wen dan Zhou Wu jauh lebih parah daripada luka Ye Kai. Qin Haodong memberi mereka beberapa pil penyembuh terlebih dahulu, lalu menusukkan jarum ke keduanya. Setelah setengah jam, kedua lelaki yang hampir mati itu bangkit lagi. Meskipun semangat mereka masih lesu, mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Keduanya berlutut di depan Qin Haodong dan berkata dengan rasa bersalah, Senior Qin, kami tidak melihat kekuatanmu dan kami menyinggungmu, tolong hukum kami. Lupakan saja, kalian semua sebaiknya kembali sekarang, di masa depan, jangan bersikap sombong dan latihlah seni bela diri kalian, aku juga harus kembali dan tidur. Qin Haodong mengucapkan selamat tinggal kepada Long Haiseng sebelum dia berbalik dan meninggalkan klub malam dinasti. Ye Kai dan dua saudaranya, Zhou Wen dan Zhou Wu, semua membungkuk dalam-dalam sambil menatap punggungnya. Mereka baru berdiri setelah sosoknya menghilang dari pandangan mereka. Qin Haodong melaju ke arah Villa Lin. Hanya ada sedikit orang di jalan, karena saat itu hampir tengah malam. Dia hanya sesekali melihat pasangan yang berciuman di bawah lampu jalan. Tiba-tiba, dia melihat seorang wanita berlari di depannya sementara seorang pria mengejarnya. Wajah Qin Haodong berubah warna. Wanita itu adalah saudara perempuannya, Wang Rubing. Dia tidak tahu bagaimana Wang Rubing bisa sampai di sini di tengah malam, tetapi orang yang mengejarnya tidak mungkin orang baik. Saat memikirkan hal ini, dia mengerem dan memarkir mobilnya di pinggir jalan. Dia tiba di belakang pria itu setelah berjalan sekitar 3 langkah, mengangkat kakinya, dan menendangnya hingga jatuh ke tanah. Pria itu tidak berdaya saat dia berjuang mengejar Wang Rubing. Kepalanya membentur tanah dan mulai berdarah setelah tendangan itu sambil berteriak. Bab 364 Insiden Wulong. Setelah mendengar teriakan itu, Wang Rubing segera berbalik. Ketika dia melihat Qin Haodong mengangkat kakinya dan menendang pria itu lagi, dia segera berteriak, Haodong, hentikan. Qin Haodong sudah mencapai titik tenang. Ketika mendengar teriakan Wang Rubing, dia langsung menarik kaki kanannya, berbalik dan berkata, Kakak, apakah kamu ingin memberi pelajaran pada berandalan ini? Jangan ragu untuk menghajarnya, aku akan membunuhnya jika dia berani melawan. Minggir, kamu berandalan. Wang Rubing mendorong Qin Haodong menjauh, mengangkat orang itu dari tanah, dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Qin Haodong sedikit terkejut dan berkata dengan heran, Kakak, apakah kamu salah minum obat? Dia seorang berandalan, mengapa kamu begitu baik padanya? Kau bajingan. Orang itu berdiri dari tanah. Tendangan itu telah melukai hidung dan wajahnya serta membuat kepalanya retak dan berdarah. Dia tampak berantakan, tetapi Qin Haodong masih bisa mengenalinya. Dia adalah Zhang Hao, yang telah mengamati Wang Rubing beberapa waktu lalu. Zhang Hao saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tampak seperti anak laki-laki yang ceria mengenakan kaos putih dan celana jeans biru. Aura tuan muda yang kaya telah menghilang. Namun, kaosnya tertutup tanah, dan celana jeansnya memiliki 2 lubang besar yang membuatnya tampak seperti celana pengemis. Dia mengusap darah di kepalanya dan berkata dengan marah, Qin Haodong, kamu menendangku terlalu keras, kamu hampir menghancurkan wajahku. Kenapa itu kamu? Kenapa kamu mengejar adikku di tengah malam? Qin Haodong merasakan sesuatu yang aneh saat dia menoleh dan menatap Wang Rubing. Kakak,
apa yang terjadi? Ini. Wang Rubing memiliki kepribadian yang lugas dan berapi-api, jadi dia jarang tersipu seperti sekarang. Dia langsung tergagap untuk menjelaskan dengan jelas. Pada akhirnya, Zhang Hao berkata, baiklah, aku akan mengatakannya, aku berkencan dengan adikmu, kami keluar dari bioskop setelah menonton film malam ini. Kalian berdua sudah pacaran, sudah. Mulut Qin Haodong terbuka lebar karena terkejut. Beberapa hari yang lalu, Wang Rubing membenci Zhang Hao, namun kini mereka berdua bersama tanpa diduga. Zhang Hao mengambil syal Wang Rubing dan menyeka darah segar dan tanah di wajahnya sebelum berkata dengan gembira, aku perlu berterima kasih padamu untuk ini. Terakhir kali, kau mengatakan padaku bahwa aku perlu menunjukkan ketulusanku jika aku ingin mendekatinya. Tidak semua wanita menyukai uang. Saya berubah setelah kembali ke rumah. Alih-alih mengandalkan aset keluarga, saya berubah menjadi orang biasa dan mendekati Rubing dengan tulus. Hasilnya, dia setuju untuk pergi keluar bersama saya. Qin Haodong hanya mengucapkan kata-kata itu dengan santai. Dia bahkan lupa apa yang telah dia katakan. Siapa yang mengira bahwa si bodoh ini benar-benar akan melakukan apa yang telah dia katakan dan berhasil. Namun, dia bisa melihat bahwa Zhang Hao baik hati dan tulus terhadap Wang Rubing. Mereka berdua bersama bukanlah pilihan yang buruk. Zhang Hao berkata dengan bangga, kamu telah membantuku, jadi aku akan melupakan tendanganmu. Qin Haodong kembali sadar dan berkata, bahkan jika kamu berhasil mengejar adikku, apa yang kamu lakukan larut malam seperti ini? Zhang Hao berkata dengan ekspresi sedih, tepat setelah kita keluar dari bioskop, Rubing berkata dia akan membiarkanku menciumnya jika aku menyusulnya, aku tidak menyangka akan ditabrak olehmu setelah hanya berjalan beberapa langkah. Begitu dia berbicara, dia meraih lengan Wang Rubing. Sekarang aku sudah mendapatkanmu, kau tidak bisa menolaknya. Apa-apaan ini? Apakah dia akan bermain seperti ini? Qin Haodong tidak menyangka akan membuat kekacauan sebesar ini. Wang Rubing memutar matanya dan membalas, itu salahmu, kalau tidak, bagaimana dia bisa menangkapku? Qin Haodong tampak polos sambil menunjuk Wang Rubing dan berkata, hei, saudari, bagaimana kamu bisa berlari lebih cepat darinya dengan mengenakan sepatu hak tinggi dan rok pendek? Karena kamu setuju, biarkan dia menciummu. Mengapa memainkan permainan kekanak-kanakan seperti itu? Begitu larut malam, siapapun akan mengira dia berandalan jika melihat seorang pria mengejar seorang wanita. Bisakah Anda menyalahkan saya? Apa yang kamu tahu, ini disebut daya tarik emosional. Zhang Hao memegang tangan Wang Rubing dan berbicara dengan bangga. Diam kau, teriak Wang Rubing. Zhang Hao ketakutan dan langsung menutup mulutnya. Dia menatap Qin Haodong lagi dan berkata, bagaimana denganmu, apa yang kamu lakukan di luar malam-malam begini alih-alih tidur? Qin Haodong berkata, bagaimana kau bisa menyalahkanku, jalan ini bukan milikmu, mengapa aku tidak bisa keluar? Lupakan saja, sudah malam. Aku akan mengantar kalian berdua pulang dan mengobati luka calon iparku. Wajahmu tidak boleh rusak. Kalau tidak, kau akan menyalahkanku jika bibiku tidak menyetujuinya. Petik 2. Omong kosong, siapa yang kau panggil saudara ipar, kita hanya teman biasa, gerutu Wang Rubing. Kapan kamu jadi berpikiran terbuka seperti ini, kamu bahkan membiarkan teman biasa menciummu, aku penasaran apa yang akan terjadi jika ini terbongkar. Diamlah, Qin Haodong, kalau tidak, aku akan memberitahu nenek berapa banyak pacar yang kamu miliki. Jangan, aku menyerah, kalian berdua adalah teman biasa, kalian tidak bisa lebih biasa lagi. Sambil berbicara, Qin Haodong menuntun mereka berdua ke dalam mobil. Kemudian, dia mengantar mereka pulang dan mengobati luka Zhang Hao sebelum kembali ke Lin Villa. Keesokan paginya, semuanya kembali seperti semula. Ia dan Lin Momo menyekolahkan anak kecil itu di taman kanak-kanak dan kembali bekerja di perusahaan Tangmen bersama-sama. Namun, tak lama setelah mereka tiba di perusahaan, teleponnya berdering. Nalan Wuxia yang menelepon. Haodong, cepatlah ke regu kriminal, kami punya kasus yang membutuhkan bantuanmu. Qin Haodong tersenyum dan berkata, dia hanya pengemis, apakah Anda ingin saya melakukannya sendiri? Nalan Wuxia berkata dengan nada serius, bukan itu masalahnya, kami sudah menangani kasus pengemis itu, ini kasus pembunuhan lainnya. Baiklah, aku akan datang sekarang. Setelah menutup telepon, Qin Haodong menjelaskan situasinya secara singkat kepada Lin Momo. Lin Momo berkata, kamu sibuk sepanjang hari, apakah kamu seorang polisi atau dokter? Anda tidak bisa menyalahkan saya karena kemampuan saya. Qin Haodong tersenyum dan berkata, apakah Anda belum mendengarnya, semakin Anda mampu, semakin besar tanggung jawab yang Anda miliki, kita perlu melakukan apa yang harus dilakukan dan membantu ketika bantuan dibutuhkan. Setelah berbicara, dia meninggalkan perusahaan Tangmen dan pergi ke Satuan Tugas Kriminal Kota Jiangnan.
Ketika dia masuk ke ruang konferensi, dia melihat Wang Jianfeng, yang telah dipromosikan menjadi wakil direktur. Dia duduk di tengah, sementara Nalan Wuxia duduk di sebelahnya. Ada juga sekitar 7 hingga 8 anggota kepolisian kriminal lainnya yang hadir. Bahkan Wang Jianfeng hadir di pertemuan ini, yang berarti ini adalah kasus besar. Wang Jianfeng segera berdiri saat melihat Qin Haodong masuk ke pintu. Ia menyapa Qin Haodong dengan hangat dan mengundangnya untuk duduk di sebelahnya. Dr. Qin, saya benar-benar minta maaf karena mengganggu Anda lagi, namun, untuk menyelesaikan kasus ini dengan cepat, saya hanya bisa meminta bantuan Anda. Qin Haodong tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, Dr. Wang, tentu saja saya akan membantu semampu saya, katakan, siapa yang ingin Anda interogasi. Dia telah membantu Biro Keamanan Publik beberapa kali di masa lalu dan selalu bertanggung jawab atas interogasi. Jadi, wajar saja jika dia berpikir mereka ingin meminjam manipulasi pikirannya untuk diinterogasi. Dr. Qin, kali ini, kami tidak meminta bantuan Anda untuk menginterogasi seseorang. Wang Jianfeng tersenyum pahit dan berkata, sejujurnya, ada beberapa kasus pembunuhan yang terjadi satu demi satu, namun, kami tidak tahu siapa tersangkanya, jadi tidak ada target untuk diinterogasi. Qin Haodong berkata dengan heran, jadi itu masalahnya, apa yang bisa saya bantu, saya tidak pandai memecahkan kejahatan seperti kalian. Wang Jianfeng berkata, semua orang tahu bahwa Anda adalah seorang bijak medis yang mewarisi praktik pengobatan Tiongkok dan ahli dalam 3 cara suan bela diri medis, saya mengundang Anda ke sini karena Anda mungkin dapat membantu menangani kasus ini. Qin Haodong berkata, baiklah, Direktur Wang, katakan saja, apa yang perlu saya lakukan. Terima kasih, Dr. Qin, atas bantuanmu. Setelah Wang Jianfeng selesai berbicara, dia menoleh ke Nalan Wuxia dan berkata, Kapten Nalan, mari kita mulai analisis kasus kita. Nalan Wuxia berkata, 6 hari yang lalu, sebuah kasus pembunuhan terjadi di wilayah yurisdiksi cabang Kota Timur. Hanya ada satu kasus pada saat itu, jadi kasus itu ditempatkan di bawah yurisdiksi cabang Kota Timur. 3 hari yang lalu, terjadi pembunuhan lagi di cabang West City. Karena keterkaitan antara kedua kasus tersebut tidak dapat dipastikan pada saat itu, maka kasus tersebut diserahkan ke yurisdiksi cabang West City. Namun, baru tadi malam, pembunuhan lain terjadi di cabang Kota Selatan. 3 pembunuhan terjadi dalam waktu kurang dari seminggu. Ada juga hubungan antara ketiga kasus tersebut, jadi Biro Kota memutuskan untuk menyerahkan ketiga kasus tersebut ke Regu Kriminal Biro Kota untuk diselidiki. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia membuka buku catatan di depannya dan berkata, sekarang saya akan menjelaskan informasi dasar kasusnya. Kasus pertama terjadi di dalam kuil Yaowang, Kota Jiangnan. Almarhum adalah seorang pria berusia 38 tahun yang dibunuh setelah dibius. Ia meninggal saat jantungnya diambil saat ia masih hidup. Kasus ini berada di bawah yurisdiksi cabang Kota Timur. Kasus nomor 2 terjadi di atas perahu di sungai. Korban tewas adalah seorang wanita berusia 32 tahun yang juga tewas setelah dibius. Ginjalnya diambil. Kasus ini berada di bawah yurisdiksi cabang West City. Kasus ketiga terjadi di Taman Hutan Kota Jiangnan. Korban tewas adalah seorang pria berusia 46 tahun yang juga dibius sebelum hatinya diangkat, yang menyebabkan kematiannya. Kasus ini berada di bawah yurisdiksi cabang Kota Selatan. Setelah kami mempelajari kasus-kasus ini, kami menemukan bahwa, dalam ketiga kasus tersebut, metode yang digunakan pelaku untuk mengambil organ dari korban sangat profesional. Pelaku pasti telah menerima pelatihan profesional dalam perawatan medis. Ini mungkin dilakukan oleh satu orang, jadi mereka setuju agar kami mengajukan kasus ini untuk diselidiki. Petik 2. Kemudian, seorang polisi berkata, Kapten Nalan, akhir-akhir ini semakin banyak kasus perdagangan organ manusia, semakin banyak pula penjahat yang terlibat dalam pengambilan organ manusia, bukankah agak terburu-buru untuk menghubungkan ketiga kasus tersebut karena teknik pembedahannya? Nalan Wuxia berkata, kau benar, itu saja tidak cukup untuk menghubungkan ketiga kasus, namun, kami menemukan ini di tempat kejadian ketiga pembunuhan. Sambil berbicara, dia membuka tas arsip. Dia mengeluarkan setumpuk foto dan memberikan satu kepada setiap orang. Polisi yang hadir mengambil foto-foto itu dan melihat simbol merah yang sangat aneh di sana. Namun, tidak seorang pun tahu apa itu. Kapten Nalan, apa ini? Tanya polisi yang baru saja berbicara. Saya juga tidak tahu apa penyebabnya. Pelaku kejahatan menggambar simbol aneh ini di setiap tempat kejadian perkara. Karena itulah kami menduga ketiga kasus ini dilakukan oleh satu orang atau satu geng. Setelah berbicara, Nalan Wuxia menoleh dan menatap Qin Haodong. Haodong, inilah alasan kami mengundangmu ke sini, apakah kamu mengenali simbol ini? Qin Haodong melihat foto di tangannya dan berkata, jika tebakanku benar, ini adalah jimat sosok pemanggil Taoisme. Awalnya,
Nalan Wuxia hanya ingin mencobanya. Itulah sebabnya dia mengundang Qin Haodong. Dia tidak menyangka Qin Haodong benar-benar mengenali simbol ini. Karena itu, dia bertanya dengan penuh semangat, apakah kamu yakin? Qin Haodong mengonfirmasi hal ini dengan hati-hati dengan berkata, ya, ini adalah jimat sosok pemanggil. Pada zaman dahulu, penganut Tao sering menggunakan jimat Tao ini untuk menekan jiwa orang yang meninggal karena ketidakadilan atau kekerasan dan mencegah hantu-hantu ini menyakiti makhluk hidup. Ini omong kosong, kata seorang polisi dengan nada meremehkan, kita hidup di era yang mana sekarang? Bagaimana orang-orang masih bisa percaya pada hal-hal aneh seperti itu? Bab 365 memanggil jimat figur. Ekspresi Nalan Wuxia berubah dingin saat dia berkata, ingat, kamu sekarang seorang polisi. Kamu tidak dapat menggunakan pikiranmu untuk mengungkap kebenaran suatu kasus. Kamu perlu mengungkap pikiran penjahat untuk memecahkan kasus. Hanya karena kau tidak percaya pada hal ini, kau pikir orang lain juga tidak percaya. Kalau begitu jelaskan padaku mengapa simbol ini muncul di ketiga lokasi pembunuhan. Apa kau akan memberitahuku bahwa semua penjahat suka menggambar? Polisi itu tiba-tiba terdiam. Nalan Wuxia berbalik dan berkata pada Qin Haodong, apakah ada banyak orang yang bisa memahami jimat sosok pemanggil ini? Bisakah kamu mengunci lingkaran penjahat yang ahli dalam Taoisme? Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, jimat sosok pemanggil tidak dianggap sulit dalam Taoisme, semua orang bisa melakukannya, penyihir dari tempat manapun bisa, bahkan orang biasa yang percaya pada Taoisme juga bisa. Oh, jadi begitulah adanya. Nalan Wuxia awalnya ingin membuat terobosan dalam kasus tersebut dengan menggunakan jimat sosok pemanggil. Namun, hal itu tampaknya mustahil. Wang Jianfeng berkata, penjahat ini telah membunuh 3 orang berturut-turut, dan kami tidak tahu persis berapa banyak target yang dimilikinya. Yang perlu kami lakukan sekarang adalah menemukan hubungan antara ketiga kasus tersebut sesegera mungkin dan menemukan petunjuk tentang bagaimana ia melakukan kejahatan tersebut. Langkah pertama adalah menghentikan pembunuhan berikutnya dan menangkap penjahat tersebut secepat mungkin. Dilihat dari situasi saat ini, pelaku kejahatan melakukan kejahatan setiap 3 hari. Semua orang harus bergegas. Kita tidak boleh membiarkan pembunuhan keempat terjadi. Petik 2. Nalan Wuxia adalah orang pertama yang setuju, tetapi dia tidak punya petunjuk bagaimana menyelesaikan kasus ini. Setelah itu, semua orang yang hadir mulai melakukan analisis terperinci terhadap kasus tersebut. Qin Haodong, yang tidak begitu memahami detail profesional, duduk di samping dengan mata terpejam. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Setelah lebih dari 1 jam, rapat akhirnya selesai dan Wang Jianfeng kembali ke biro kota. Ia meninggalkan ruang konferensi bersama Nalan Wuxia, sementara yang lain sibuk dengan pekerjaan mereka. Setelah kembali ke kantor, Nalan Wuxia mengerutkan kening dan berkata, Haodong, orang macam apa penjahat ini? Di permukaan, ini tampak seperti geng pencuri organ. Namun, hal itu tidak masuk akal berdasarkan lokasi kejadian kejahatan. Kuil Yaowang, kapal pesiar, dan taman bukanlah tempat yang biasa digunakan oleh geng pencuri organ untuk melakukan kejahatan. Risiko di sana terlalu tinggi dan mudah ditemukan. Ditambah lagi, mereka tidak perlu melakukannya seperti ini. Namun jika tujuan mereka bukan untuk mencuri organ, apa motif mereka? Pembunuhan karena cinta. Kejahatan karena nafsu. Itu tidak mungkin, karena ada korban laki-laki dan perempuan. Dendam. Lalu, mengapa mencuri organ tubuh orang lain? Berdasarkan cara kejahatan dilakukan, mereka sangat profesional. Ini sama sekali tidak semudah melampiaskan amarah dan menghancurkan mayat. Tujuan mereka adalah mengambil organ tubuh orang yang sudah meninggal secara utuh. Petik 2. Qin Haodong duduk di sofa. Ia menyeruput teh sambil mengagumi ekspresi serius Nalan Wuxia. Beberapa orang mengatakan bahwa pria paling tampan saat mereka bekerja keras, tetapi hal ini juga berlaku bagi wanita. Nalan Wuxia saat ini terlihat sangat cantik. Tidak mungkin menemukan hubungan antara kasus-kasus ini berdasarkan waktu dan tempat kejahatan serta karakteristik korban, jika bukan karena metode pemotongan organ yang sama dan jimat sosok pemanggil yang ditinggalkan di tempat kejadian, sungguh tidak mungkin untuk menghubungkannya. Nalan Wuxia berbicara pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Namun, setelah dia melihat bahwa Qin Haodong tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan, mengapa kamu tidak membantuku memecahkan kasus ini, jika ini terus berlanjut, wajahku akan berkerut, apa yang akan kamu lakukan? Garis-garis hitam muncul di kepala Qin Haodong. Qin Haodong. Hu Xiaoxian memeluk dadanya dan berkata bahwa dialah yang telah menderita kerugian. Sekarang, Nalan Wuxia mengatakannya lagi. Tampaknya semakin dia menyukai wanita, semakin besar tanggung jawab yang harus dia pikul.
Ia meletakkan cangkir tehnya dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Karena kamu tidak tahu hal-hal ini, kamu bisa mencari seseorang dan bertanya. Bertanya pada seseorang, kepada siapa aku harus bertanya, siapa yang punya informasi tentang ini. Nalan Wuxia tampak terkejut. Cari saja mayatnya, mayat itu pasti tahu ciri-ciri penjahatnya, dan mungkin mereka tahu lebih banyak lagi. Nalan Wuxia memutar matanya dan berkata, di saat seperti ini, kamu masih ingin main-main denganku. Saya tidak bercanda, kata Qin Haodong sambil merentangkan tangannya. Apakah kamu yakin kamu serius? Tanya Nalan Wuxia sambil menatapnya. Aku yakin, begitu kau bertanya pada almarhum, kebenaran akan terungkap. Nalan Wuxia berkata dengan wajah penuh keraguan, bagaimana kau bisa bertanya pada seseorang yang sudah meninggal? Apakah hipnosismu bisa membuat orang mati berbicara? Bagaimana orang mati bisa bicara, tidak peduli seberapa ajaibnya hipnosis, itu tidak mungkin. Ketika Nalan Wuxia hendak berjalan keluar, Qin Haodong berkata, orang mati tidak bisa bicara, tetapi jiwa mereka bisa. Aku tahu metode rahasia yang disebut spiritualisme. Selama roh orang mati ada di sini, kau bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan. Biasanya, orang akan meninggalkan tubuhnya 45 menit setelah kematiannya. Namun, orang yang meninggal ini berbeda, karena jimat sosok pemanggil menekan jiwa mereka. Jimat ini dapat memastikan bahwa jiwa mereka akan bertahan lama. Petik 2. Ya Tuhan, apakah ini mungkin? Nalan Wuxia yang sangat gembira, memeluk Qin Haodong dan menciumnya. Qin Haodong menjilat bibirnya dan memasang ekspresi bersalah saat berkata, seseorang, tolong, seorang polisi menyiksaku. Siksa pantatku. Sekarang setelah tampaknya ada sedikit harapan untuk memecahkan kasus ini, suasana hati Nalan Wuxia menjadi jauh lebih baik. Dia mendorong Qin Haodong ke meja di belakangnya dan kemudian menekan seluruh tubuhnya di atasnya. Dia meletakkan tangannya di bahunya dan berkata dengan keras, aku ingin menyiksamu. Apa yang bisa kau lakukan? Adanya seorang wanita di atasnya membuat hati Qin Haodong terasa seperti rumput yang tumbuh. Berbagai metode rumit langsung terlintas dalam benaknya. Sementara itu, matanya tak dapat menahan diri untuk melirik kerah baju Nalan Wuxia. Kedua payudaranya besar dan cantik, memperlihatkan sosok yang cantik. Dia bersikap kooperatif dan berkata, apalagi yang bisa saya lakukan, saya tidak punya pilihan selain menindaklanjutinya. Mereka berdua tengah bersenang-senang ketika tiba-tiba pintu terbuka dan seorang polisi kecil masuk dan membeku saat melihatnya. Kapten, Polisi kecil itu ingin melaporkan sesuatu kepada Wuxia, tetapi situasi tersebut tiba-tiba membuat kata-katanya tersangkut di tenggorokannya dan membuatnya tidak dapat berbicara. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun menonton film, seorang wanita yang berada di atas seorang pria hanyalah permulaan. Maaf, Kapten, silakan lanjutkan. Setelah berbicara, polisi kecil itu segera mundur keluar dan menutup pintu dengan sangat hati-hati. Berdiri di balik pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Kapten benar-benar pahlawan wanita. Tepat saat polisi kecil itu memahami situasi di ruangan itu sendirian, Nalan Wuxia berdiri lagi. Dia bertindak berdasarkan dorongan hati semata karena kegembiraan sesaat. Tanpa diduga, pintu telah dibuka dan bawahannya melihatnya. Tampaknya dia tidak akan bisa menjaga citranya di masa mendatang. Qin Haodong masih berbaring di meja sambil tersenyum dan berkata, Nona, bagaimana kalau kita lanjutkan? Nalan Wuxia berkata dengan wajah memerah, kepalamu besar sekali, salahmu aku merusak citraku. Qin Haodong berkata sambil tersenyum, bisakah kau menyalahkanku, kaulah yang ingin menyerangku. Aku tidak bisa melawan, jadi aku tidak punya pilihan selain menurut. Dia pandai bicara, cepat bangun dan bantu aku memecahkan kasus ini. Nalan Wuxia menarik Qin Haodong dari meja sambil berbicara. Mereka berdua segera meninggalkan kantor dan bergegas ke tempat pembunuhan. Sambil memperhatikan kedua sosok itu, polisi kecil itu diam-diam berkata, apakah mereka akan mendapatkan kamar? Nalan Wuxia pertama-tama membawa Qin Haodong ke kuil Yaowang di kota timur. Dupa di sana sangat harum. Banyak orang datang untuk membakar dupa dan berdoa memohon kedamaian. Tempat kejadian perkara adalah sebuah rumah kosong di kuil Yaowang. Dulunya rumah itu adalah ruang kayu bakar, tetapi belakangan, kuil itu mulai memodernisasi dirinya dan mulai menggunakan air, listrik, dan gas. Oleh karena itu, ruangan ini menjadi kosong. Itu adalah tempat kejadian perkara, jadi barikade telah didirikan di luar untuk melarang staf kuil dan peziarah masuk. Nalan Wuxia menuntun Qin Haodong melewati barikade dan masuk ke dalam ruangan. Tempat kejadian perkara berada di tengah ruangan. Mayatnya telah dipindahkan, meninggalkan genangan darah kering dan bekas-bekas yang ditinggalkan oleh polisi yang memeriksa tempat kejadian perkara. Sebuah jimat sosok pemanggil berwarna merah terang dilukis di dinding di sisi kiri ruangan. Haodong, cepatlah coba metodemu.
Nalan Wuxia berbicara dengan tidak sabar. Jika arwah orang yang meninggal dapat berbicara, maka kasusnya hampir terpecahkan. Qin Haodong melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Dia tidak merasakan fluktuasi jiwa di ruangan ini. Biasanya, jika jiwa orang yang meninggal hadir, dia akan merasakannya. Dia berjalan ke arah jimat sosok pemanggil dan menggerakkan jari-jarinya. Kemudian, dia mengucapkan mantra ke arah jimat sosok pemanggil. Adegan aneh terjadi. Setelah mantra dirapalkan, jimat sosok pemanggil segera menghilang. Namun, Qin Haodong masih belum dapat menemukan jiwa orang yang telah meninggal. Hah, apa yang terjadi? Qin Haodong tampak bingung. Ada apa, Haodong? Meskipun Nalan Wuxia adalah seorang seniman bela diri, dia tetap tidak tahu apapun tentang ilmu hitam, jadi dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Qin Haodong berkata sambil mengerutkan kening, jimat sosok pemanggil masih ada di sana, tapi bagaimana mungkin jiwa orang yang meninggal itu hilang? Jiwanya sudah pergi. Nalan Wuxia sedikit tertegun. Ia kemudian berkata, apakah karena ini kuil, apakah itu sebabnya jiwanya sudah menyeberang? Qin Haodong berkata, tidak mungkin, kamu harus terlebih dahulu menghancurkan jimat sosok pemanggil jika kamu ingin jiwa itu menyeberang, namun, jimat sosok pemanggil masih utuh, jadi ini mungkin bukan disebabkan oleh kuil. Nalan Wuxia bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Qin Haodong melihat sekeliling ruangan lagi sambil mengingat dengan jelas lokasi kejadian. Kemudian, dia berkata, ayo kita ke lokasi berikutnya. Keduanya meninggalkan kuil Yaowang dan segera tiba di sungai. Kapal pesiar tempat pembunuhan itu dilakukan diikat di dermaga. Ketika mereka memasuki kapal, mereka melihat jimat sosok pemanggil di sisi kiri kabin. Di permukaan, jimat itu tampak persis sama dengan yang ada di dalam kuil Yaowang. Tidak ada perbedaan apapun. Qin Haodong dengan hati-hati memeriksa jimat sosok pemanggil. Sementara itu, Nalan Wuxia bertanya, Haodong, apakah ada sesuatu? Ada fluktuasi jiwa di bawah jimat sosok pemanggil, namun, tidak ada jiwa. Nalan Wuxia berkata, bagaimana ini bisa terjadi, apakah kamu ingin pergi ke tempat kejadian ketiga dan melihatnya, itu terjadi tadi malam, jadi mungkin jiwanya masih ada di sana. Ayo pergi, kita akan ke sana. Setelah Qin Haodong mengatakan ini, dia dan Nalan Wuxia pergi ke taman hutan. Tempat kejadian perkara ditutup, dan personel teknis yang dikirim oleh regu kriminal sedang meninjau ulang tempat kejadian perkara. Ketika mereka melihat Nalan Wuxia, mereka segera berdiri untuk menyapa. Kalian lanjutkan saja, kami hanya melihat-lihat. Nalan Wuxia menoleh ke arah Qin Haodong dan berkata, bagaimana dengan yang ini? Tempat kejadian pembunuhan berada di halaman taman. Di sampingnya ada bangku batu, tempat jimat sosok pemanggil telah digambar. Qin Haodong berjongkok untuk memeriksa. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jiwa di sini juga hilang. Ia berdiri lagi, memikirkannya, lalu berkata, hanya ada satu kemungkinan. Penjahat itu tidak hanya mengambil organ tubuh orang yang sudah meninggal, tetapi juga jiwa mereka. Pertama, dia menggunakan jimat sosok pemanggil untuk menahan jiwa orang yang meninggal, lalu dia membawanya bersamanya beserta organ-organ yang dipotongnya. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.